Istri mendukung. Alhamdulillah istri mendukung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya. Amin. Istriku. Sekarang usia 27 tahun. 27 tahun. Sudah jadi RT. Jangan-jangan RT termuda ini. Ya tahu kayaknya mungkin kalau di desa Jalan Cagak karena kebanyakan RT itu biasanya orang berusia tua, kan. Orang tua kan. Ini 27 tahun udah jadi RT. Ini luar biasa banget, RT termuda ini. Mudah-mudahan bisa memimpin ya. Amin. Bisa memimpin. Mudah-mudahan amanah. Amanah. Tidak di usia yang masih muda ini Pak Yunus sudah menancapkan kuku terhadap beberapa bidang yang saya anggap itu sangat luar biasa positifnya. Mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi untuk anak-anak juga di sekolah. Mudah-mudahan tayang ini juga, podcast ini, obrolan kita ini bisa memotivasi anak-anak. Hal-hal yang positifnya bisa mereka ambil, hal-hal yang negatifnya bisa mereka kesampingkan. Kembali lagi di SMK Bina Taruna. Anak-anak yang baru mau lulus juga dari MTS dan SMP, kita SMK Bina Taruna sudah mulai buka PPDB di 2025. Betul. Boleh banget join. Nanti bisa ketemu dengan Pak Yunus yang kece ini, dan nanti juga bisa ngobrol dengan saya, bisa ketemu dengan kami di sini di keluarga besar SMK Bina Taruna. Langsung daftar aja. Nanti mungkin akan ada tim editor saya yang menyematkan link di bawah. Kalau daerah kalian rumahnya dekat, boleh main ke sini. Insya Allah akan kami sambut dengan hangat. Betul. Ini saya dari tadi menyoroti masalah pengalaman Pak Yunus dulu. Ini kita tidak sedang menceritakan keburukan untuk menjadi bahan anak-anak untuk diikuti, bukan. Tapi justru sebagai bahan refleksi bahwa ternyata manusia itu bisa berubah. Yang pertama itu. Dan yang kedua, jangan diikuti karena setiap orang kan beda-beda ya. Beda-beda nasibnya, beda-beda kesempatannya. Karena kan tidak bisa disamakan itu karena siswa atau siswi ya, anak-anak tidak berpikir yang tadi tidak berpikir jauh ya, tidak berpikir jauh ke depannya seperti apa. Ketika melakukan kesalahan mencari pembenaran, ada si bapak itu ge baheula misalkan kieu ada geuning aya anu bagur baheulana ujung-ujungnya jadi bangor. Gini ada yang nakal misalkan ujung-ujungnya jadi sukses. Padahal harus tahu dia itu bukan kita. Yang mana itu ya Pak Asep bukan Pak Yunus ya bukan Pak Asep, mempunyai jalan kehidupan masing-masing. Kalau kita melakukan hal itu tidak bisa merubah, ya kita tidak akan jauh, kehidupan kita bakal seperti apa. Dan ketika kita sudah melakukan hal buruk, tidak mudah merubah dan pandangan orang menjadi baik kepada kita, sangat sulit. Sangat sulit. Dan mungkin lingkungan Pak Yunus, keluarga Pak Yunus itu menjadi salah satu penolong sehingga Pak Yunus itu bisa mendapatkan hidayah dengan cepat kan? Betul. Ya mungkin kalau Pak Yunus tidak hadir dari keluarga yang secara agamanya kuat, tidak berada di lingkungan yang mendukung Pak Yunus untuk menjadi orang yang baik, ya mungkin untuk berubah menjadi lebih sulit kan? Tapi karena didukung dengan keluarga yang oke, pertemanan yang oke, sekarang berada di lingkungan yang oke juga, akhirnya kan mendapatkan hidayah. Dan ternyata saya sudah keluar sekolah dan saya mulai kerja. Dulu itu memang saya belum kerja di sekolah ya, dulu itu kerja di pabrik saya. Dulu sempat kerja di pabrik? Sempat kerja di pabrik. Usia tahun berapa? Lulus 2000. Usia berapa tahun berapa? Usia berapa tahun berapa? Kalau usia mungkin 17-18 tahunan ya. 17-18 tahun? Tahun berapa itu? 2017. Pak Yunus itu kelahiran tahun berapa? 98. 98. Iya, berarti 20-an ya. 20 tahunan. 19 tahunan. Ya segituan lah. Aku 27 tahun. Apa? Sekarang 27 tahun. Sekarang 27, maksudnya ketika kerja di pabrik gitu. 19 tahun. 19 tahunan. 19 tahunan. Gitu. Awal mulanya saya tahu itu ternyata orang tua sangat support gitu ya, sangat benar-benar ingin merubah saya. Sampai orang tua dulu mah puasa, Pak Sep. Ya, orang tua saya almarhum ya puasa buat anaknya menjadi soleh. Tidak mudah ternyata, makanya jangan semisalkan nakal ke Pak Yunus ke bola nakal, bisa benar. Karena tidak ada jalur langit. Ada jalur langit. Ada orang tua yang berjuang bisa berubah. Sampai puasa untuk anaknya soleh ya, untuk semisalkan cita-citanya mungkin dicapai karena figur
orang tua yang sangat luar biasa, ya mungkin saya bisa berubah menjadi lebih baik mudah-mudahan gitu. Tapi perjuangan Emi berarti berbuah manis. Berbuah manis. Meskipun sekarang sudah nggak ada. Meskipun sekarang sudah Tahun tidak ada. berapa Emi meninggal? Tahun berapa ya? Lupa. Tidak ingat, lupa, atau melupakan? Melupakan. Kenapa? Karena ketika ingat semisalkan tahun meninggalnya, terus saya ingat kepada beliau ketika saya sudah ingin membuktikan awal kenapa saya pengen kuliah gitu, ingin membuktikan bahwa dulu saya pernah gak bener ketika sekolah, saya juga bisa mampu bersekolah sendiri untuk membuktikan kepada orang tua saya akan sekolah lebih baik lagi. Ketika saya membuktikan itu, ya orang tua saya sudah tidak ada. Ketika orang tua saya harusnya menikmati hasil perjuangan saya, orang tua saya tidak ada. Saya lebih baik gak mau ingat tanggalnya tanggal berapa, tahunnya tahun berapa. Karena ketika saya ingat itu, ya saya merasa merasa menyesal, sangat-sangat menyesal. Karena ketika saya masuk kuliah dulu, saya bilang ke orang tua, ke almarhum, "Mi, Dede terus kuliah gitu. Terus kuliah di mana?" Terus kuliah pokoknya nama. Di perguruan tinggi. Masalah biayanya kumaha? Nyaku Dede teman dibayarna dari kumaha. Tapi sangat senangnya mendengar informasi itu, dia sampai membuat tumpeng ya, sambil ada pengajian syukuran cina Yunus kuliah. Ketika saya beres, ketika saya menikmati hasil dari doa orang tua, ketika saya harus mengganti kebodohan saya dulu, saya tidak bisa gitu. Berarti penyesalan itu sekarang masih membayangi Pak Yunus? Membayangi, sangat-sangat membayangi. Kalau Pak Asep tahu, saya bukan tidak pernah ngedoain ya. Saya berdoa cuma berdoa orang tua supaya diampuni dosa-dosa itu, tapi nggak spesifik. Misalkan saya gimana gitu, nggak sampai ngebayangin mukanya, saya nggak bisa. Kalau misalkan saya ngebayangin mukanya, saya belum terima ya. Saya masih tidak bisa. Belum bisa berdamai berarti untuk itu. Belum bisa berdamai. Cuma sok kuat aja gitu. Jika kata orang mah, kunaon sih nono teh kali itu atuh semisalkan ka makam, ya ka makam tapi moali leuting doa pulang lagi. Enggak tepi ka cerita mi kieu enggak seperti itu. Enggak mau ketika bercerita ya mungkin saya nggak bisa, belum bisa ya. Belum bisa. Perlu waktu. Posisi-posisi yang kayak gini yang nggak bisa kita ngasih pandangan kita ke orang gitu ya, untuk bisa cepat menerima, untuk cepat bisa merelakan atau mengikhlaskan, itu sesuatu hal yang nggak bisa, karena ya sampai di detik ini aja saya nggak bisa ngebayangin. Ya gitu. betul. Apalagi Pak Yunus yang sudah mengalami gitu. Jadi kita kebanyakan orang di luaran kayak memaksakan diri untuk menyampaikan ke orang harus bisa menerima, harus bisa ikhlas. Ya kita bisa menerima dan ikhlas, tapi butuh waktu untuk bisa better kan. Ya, untuk bisa kayak mengingat hal-hal yang baiknya aja tuh butuh waktu kan. Karena mungkin ada penyesalan di situ, ada keinginan-keinginan yang tidak bisa kita lakukan di masa lalu. Sekarang mau dilakukan ternyata sudah tidak bisa. Cuma bisa mendoakan. Ya mudah-mudahan beliau bisa melihat perubahannya. Amin. Ya karena itu tujuan saya. Amin. Ya gitu. Ya semua yang saya lakukan sebenarnya dari awal kuliah, dari awal masuk ke sekolah, dari awal melakukan hal-hal kebaikan semisalkan, yaitu saya khususkan untuk orang tua saya di dalam hati. Tapi sebelum meninggal, Pak Yunus juga udah berubah kan? Udah berubah ya. Tapi saya belum bisa, karena tujuan kuliah juga belum beres kan dulu ya. Kerjaan juga belum bisa memberi ke orang tua, walaupun sedikit bisa, tapi belum bisa menikmati mungkin hasil
perjuangan beliau mendidik saya gitu ya. Karena saya benar-benar saya merasakan saya suul adabnya gitu ke orang tua. Saya benar-benar membangkangnya, saya benar-benar tidak nurutinya ketika masih ada, ketika saya seperti ini, ketika saya ingin membahagiakannya, ya saya tidak bisa gitu. Susah. Iya. Ya. Terima kasih ilmunya. Obrolan ini merefleksi saya. Mungkin nanti banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu dari sini, bahwa kadang-kadang kita merasa abai pada saat orangnya ada gitu ya. Tapi nanti pada saat orangnya sudah tidak ada, tidak bisa kita pegang lagi, tidak bisa kita peluk, tidak bisa kita cerita. Baru kita rasakan kan kehilangan itu sakitnya sangat luar biasa. Terima kasih sudah berbagi masalah itu. Ya mudah-mudahan jadi ada manfaatnya juga ketika masih orang tua masih ada, ya bisa lebih menghormatinya ya, lebih membahagiakannya. Ya kenapa saya selalu berpikir kenapa penyesalan itu datangnya di awal gitu. Kenapa saya harus kenapa saya sudah merasakan penyesalan itu sekarang, kenapa nggak berubahnya dari dulu gitu ya? Berubahnya. Tapi kan kalau terus mengejar ke sana, kita nggak akan bisa. Iya. Mungkin nanti bisa jadi terpuruk. Iya betul. Gitu. Ya cara penanganan saya bukan saya melupakan, tapi saya belum bisa mengingat lebih jauh tentang orang tua ketika meninggal dan bagaimana, tidak bisa. Saya intinya masih gimana ya? Saya nggak bisa ceritakan, masih ada, sama apapun saya gitu. Menganggap masih ada gitu. Menganggap masih ada berarti. Gitu. Ganti topik. Pak Yunus kan termasuk ke makhluk aktif. Luar biasa aktif Pak Yunus. Mungkin Pak Yunus makhluk paling aktif. Di usia segini Pak Yunus luar biasa aktifnya. Banyak jabatan yang sekarang dipikul kan. Alhamdulillah. Pengajar. Kesiswaan. Suami. Menantu. Ayah. Pak RT. Cara bagi waktunya gimana? Untuk bagi waktu, ya awal mula pasti ada yang dikorbankan ya. Terutama ya istri dengan anak, pasti itu ya banyak dikorbankan. Karena di sekolah juga kita kan pulangnya jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Habis itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang lain, karena saya berpikir kalau hanya di sekolah ya semua juga tahu ya, honor gitu ya. Guru honor ya. Belum GR kan Mas. Belum GR kan. Baru guru honor. Ada sampingan, harus ada sampingan. Karena saya punya tanggung jawab anak dan istri dan orang tua juga, ya tinggal si bapak, ya saya harus mempunyai sampingan yang lain. Bagaimana caranya? Pasti ada waktu juga yang tersita gitu ya. Saya juga dikomunikasikan, caranya dikomunikasikan dengan istri. Ya. Pasti untuk saat ini mungkin akan lebih kurang ya, entah dalam perhatiannya, mungkin entah dalam bertemunya, karena memang ketika apalagi terjun di dunia masyarakat yang tadi kata Pak Asep ya, diamanatkan untuk menjadi seorang RT, dan kesiswaan juga kan kadang mendadak ya, ada permasalahan siswa jam sore, pada maghrib, malam, kita kan harus standby, harus mendampingi siswa tersebut. Jabatan-jabatan itu memang menguras waktu ya, tapi itu sangat dampak baik sekali bagi diri saya memanage ya dalam segi waktu, sangat baik dan baik, mungkin ngebangun kepribadian ya, jadi lebih dewasa, jadi lebih bijak dalam menyelesaikan masalah. Betul. Apalagi ya polemik, alhamdulillahnya ketika saya jadi RT mungkin dengan RT, alhamdulillah saya pernah dulu kan diajarin sama Pak Asep tentang bagaimana cara penanganan masalah-masalah siswa dengan orang tuanya. Dulu pernah diajarin. Karena memang diajarin ya, bagaimana cara menangani, menghadapinya bagaimana itu. Nah, ketika berada dengan permasalahan masyarakat yang sangat luar biasa, alhamdulillah pelajaran itu bisa diterapkan. Walaupun memang tidak sama ya, tapi saya punya gambaran bagaimana cara menanganinya,
bagaimana cara berhadapan dengan orang-orang yang lebih dewasa ya di masyarakat, karena mungkin orang-orang yang lebih tua dari saya harus bagaimana menghadapinya, harus bagaimana. Ya alhamdulillah tempatnya di sekolah SMK Bina Taruna dapat ilmu itu. Gitu, alhamdulillah. Semoga hidupnya berkah ya Pak Yunus. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Yunus sekarang sudah mengambil jalan yang sangat luar biasa. Pak Yunus sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan. Mungkin secara materi di pendidikan itu tidak terlalu luar biasa. Iya, tapi alhamdulillah. Iya, tapi sangat bermanfaat. Iya, bermanfaat, dan mungkin Allah akan menjanjikan hal lain dari hanya materi. Amin. Ya, kita kejar pahala di sini. Karena memang di dunia pendidikan itu ternyata bukan hanya kita menyampaikan materi kemudian selepas itu kita pulang kan. Banyak tanggung jawab yang kita emban ternyata. Kita harus ngurus anak-anak, kita harus menjaga marwah kita sebagai pengajar, kemudian kita juga harus standby pada saat anak-anak butuh pertolongan atau butuh bantuan, atau mungkin ada orang tua murid yang memang butuh pertolongan. Tapi kita anggap itu sebagai suatu tantangan kan akhirnya. Tantangan. Gitu. Istri mendukung. Alhamdulillah istri mendukung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya. Amin. Istriku. Sekarang usia 27 tahun. 27 tahun. Sudah jadi RT. Jangan-jangan RT termuda ini. Ya tahu kayaknya mungkin kalau di desa Jalan Cagak karena kebanyakan RT itu biasanya orang berusia tua, kan. Orang tua kan. Ini 27 tahun udah jadi RT. Ini luar biasa banget, RT termuda ini. Mudah-mudahan bisa memimpin ya. Amin. Bisa memimpin. Mudah-mudahan amanah. Tidak di usia yang masih muda ini Pak Yunus sudah menancapkan kuku terhadap beberapa bidang yang saya anggap itu sangat luar biasa positifnya. Mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi untuk anak-anak juga di sekolah. Betul. Mudah-mudahan tayang ini juga, podcast ini, obrolan kita ini bisa memotivasi anak-anak. Hal-hal yang positifnya bisa mereka ambil, hal-hal yang negatifnya bisa mereka kesampingkan. Karena ini Pak Yunus gitu. Bukan mereka nggak bisa mengikuti jalan Pak Yunus karena mereka mungkin belum siap terhadap gejolak yang dihadapi Pak Yunus. Benar nggak Pak Yunus? Betul. Pak Yunus sangat luar biasa kan struggle sampai sekarang. Sangat luar biasa. Tidak mudah. Tidak mudah jadi Pak Yunus. Tidak mudah jadi Pak Yunus. Iya. Yang intinya memang tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa Pak Yunus gitu, misalkan pasti begitu, orang juga gitu, nggak bisa seperti itu. Kalian harus menjadi lebih baik ya, terutama untuk siswa maupun siswi SMK Bina Taruna dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan tidak menyesal di akhir seperti saya gitu. Karena ketika sudah menyesal ya bagaimana, kita cuma bisa berdoa dan bisa melaksanakan rutinitas kehidupan kita gitu ya, seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan ada manfaatnya, tidak diambil negatifnya ya. Itu pelajaran untuk pribadi saya juga, nanti untuk kedepannya anak saya mungkin bagaimana cara saya mendekati anak saya dan siswa-siswi, anak peserta didik saya gitu. Bagaimana caranya? Statement terakhir nih, apa yang mau disampaikan Pak Yunus ke anak-anak? Untuk anak-anak, seluruh siswa maupun siswi ya, terus berbuat baik walaupun kebaikan itu sekarang sulit. Gitu. Kalau dari saya untuk anak-anak yang dulu pernah bersinggungan dengan saya, untuk alumni, untuk anak kelas 10, kelas 11, kelas 12, dimanapun kalian berada sekarang, kami sebagai guru kalian itu mencintai tanpa syarat. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi, kita bisa menjalin silaturahmi sampai akhir, sampai nanti mungkin saya ingin kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan untuk seluruh siswa dan siswi yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan kalian punya semangat untuk menghadapi dunia yang sangat luar biasa ini, dan jadikan pembelajaran dari orang-orang terdahulu kalian, orang tua kalian, guru-guru kalian, supaya kalian bisa melihat hal-hal yang positifnya dan kalian bisa hilangkan hal-hal negatifnya. Mudah-mudahan kalian semangat ya di generasi yang sekarang, dan mudah-mudahan tidak jadi generasi yang patah arang gitu. Patah arang, betul. Menghadapi dunia ini. Amin Pak Sep. Semangat untuk anak-anak muda. Jangan lupa untuk anak-anak yang baru mau lulus juga dari MTS dan SMP. Kita SMK Bina Taruna sudah mulai buka PPDB di 2025. Betul. Boleh banget join. Nanti bisa ketemu dengan Pak Yunus yang kece ini, dan nanti juga bisa ngobrol dengan saya, bisa ketemu dengan kami di sini di keluarga besar SMK Bina Taruna. Langsung daftar aja. Nanti mungkin akan ada tim editor saya yang menyematkan link di bawah.
Kalau daerah kalian rumahnya dekat, boleh main ke sini. Insya Allah akan kami sambut dengan hangat. Betul Pak Asep. Terima kasih atas perhatiannya. Makasih Pak Yunus. Ya, sama-sama Pak Asep. Makasih juga, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Saya ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa.